Halo guys, balik lagi sama gua Vintradepreneur. Nah, jadi di sini gua mau ngebahas soal materi equilibrium. Apa itu equilibrium? Itu harga premium dan harga diskon ya guys. Jadi biar kalian nggak salah posisi di saat kalian trading, jangan kalian beli di harga premium dan jangan kalian jual di harga diskon gitu guys. Jadi di sini gue mau bahas soal materi equilibrium sama Fibonacci retracement ya. Jadi equilibrium ini ibaratnya ini swing high dan ini swing low ya. Nah, di saat kalian market gini nih contoh ya. Mana namanya? Nah, ini kan swing low misalnya. Nah, terus swing high-nya di sini kan ya 100%. Nah, kalian jangan beli di harga premium gitu. Ini kan misalnya swing swing low dan ini swing high dan ini Fibonacci ya kan. Fibonacci kita tarik dari swing low ke swing high dan kemudian market retrace nih ke bawah. Nah, di retrace-nya ini kalian jangan beli di harga premium, tapi di harga diskon. Misalnya di sini nih lewat dari 50% ya. Nah, di bawah 50% itu diskon ya kan, di atas 50% itu premium. Nah, kalian beli di bawah 50% di harga diskon dan kemudian market naik seperti itu tuh. Ngerti nggak guys? Jadi kan kalau market structure seperti itu ya kan. Nah, kemudian market turun lagi, naik lagi. Jadi kayak gitu kan. Ngebentuk seperti itu kan market structure-nya. Jadi gitu guys. Equilibrium. Dan begitupun sebaliknya kalau misalnya market dari ini downtrend ya kan misalnya. Nah, ini swing high-nya di 100% dan swing low-nya di 0% misalnya kan. Nah, contoh seperti itu. Kalian jangan beli di harga diskon sini, tapi di harga premium yaitu di atas. Di sini lewat dari 50% ya. Nah, kalian beli di sini dan kemudian kalian jual gitu. Kalian jual di sini ya kan di harga premium dan market akan seperti itu. Jadi kayak huruf N kebalik lah gitu ya guys ya. Nah, itu untuk soal equilibrium. Nah, jadi pesan gua jangan beli di harga premium dan jangan jual di harga diskon. Jangan nge-sell di harga diskon ya. Nah, terus Fibonacci itu ya, Fibonacci retracement itu market harus begini dulu guys. Ya. Contoh. Nah, market itu harus ngebentuk breakout structure dulu ya. Harus breakout dulu. Persyaratannya harus breakout, kalau nggak breakout dia nggak bisa ya. Nah, breakout kayak gitu tuh, gue tandainya kayak gitu kalau breakout ya, tanda tanda contreng. Nah, terus kemudian habis gitu kita ukur nih ya kan, kita ukur ini swing low ditarik ke swing high. Kalau misalnya dari downtrend ke uptrend gitu ya. Nah, ini posisi uptrend ya guys ya. Nah, kemudian sesudah breakout itu kan 50% tuh. Jadi kita beli itu di area 0,62, itu 0,62 itu disebutnya 62% dan 0,786 itu disebutnya 78%. Nah, jadi antara 62% atau di 78% biasanya market ya. Nah, contoh gue di 78%. Nah, di situ ya, dan kemudian market naik ke atas seperti itu guys. Ngerti nggak kalian? Naik seperti itu, paham nggak? Jadi gitu, kalian jangan beli di area premium di sini ya kan. Nah, ini settingan Fibo ini ya kan, seperti ini. Nanti gue iniin ya settingan Fibonya ya, tapi yang jelasnya itu kalau misalnya downtrend ini Fibo nggak masalah, jadi kayak kebalikannya gitu, ngerti nggak?
Jadi ini kan di bawah ini, di bawah 50% ini kayak 62%. Ibaratnya kalian kira harga premium kan, padahal harga diskon. Ini kebalikannya aja gitu. Ngerti nggak? Nah, jadi kayak gitu ya, di bawah 50% atau di atas 50% yang gue bilang tadi, ya kan? Nah, sedangkan kalau misalnya downtrend kan kayak gini nih market ya. Nah, dia turun, naik, turun, ya kan? Naik lagi, turun. Nah, jadi contoh di sini breakout ya. Nah, di sini market breakout. Nah, market breakout kalau misalnya Fibonacci retracement sesudah breakout gitu, ya kan? Kalian tariknya dari swing high ke swing low nih yang bawah tuh gitu. Ngerti nggak guys? Nah, kalian tarik seperti itu, ya kan? Agar kalian tahu retrace-nya sampai mana, 62% atau 78. Contoh kita di 62. Ya. Nah, dan kemudian market seperti itu. Ngerti nggak guys? Nah, kalau Fibo retracement ini ya kalian catat nih ya. Gua ngomong ya biar kalian nggak lupa lagi, nggak salah lagi. Fibonacci retracement dipakai ketika breakout, ya kan, sesudah breakout. Nah, kemudian posisi uptrend ditarik dari swing low ke swing high. Kalau uptrend Fibonacci retracement ditarik dari swing low ke swing high. Sedangkan kalau misalnya downtrend harus breakout juga, dan Fibonacci retracement ditarik dari swing high ke swing low di saat market downtrend, kebalikannya dari uptrend gitu guys. Paham nggak? Kalau misalnya kalian nggak paham, kalian catat di buku ya gua ngomong barusan, nanti kalian tahu gitu. Nah, jadi kayak gitu ya guys ya. Ini kan kalau ini kan masuk akal nih, ya kan? Di atas 50% kan 60 nih, ya kan? Ini premium ya kan. Cuman kan kalau ini aturan 0,3 apa 2 gitu kan. Nah, jadi gini guys, ini kebalikannya. Nih, si uptrend ini kebalikannya dari downtrend Fibonacci-nya. Ini sesuai ya Fibonacci-nya ya. Bukan Fibonacci racikan sendiri, tapi gue dari buku ya. Fibonacci-nya ya. Settingan Fibonacci-nya gue dari buku. Dan seperti itu ya. Nah, gue contoh nih, gue cari nih ya di chart. Nih. Ini kan posisi market breakout nih, ya kan? Contoh. Di sini market breakout, ya kan? Nih, misalnya. Nah, market breakout di situ, ya kan? Kalau di sininya sih MSS ya. Nih, ini MSS. Ya kan? Situnya MSS, cuman di atas ini breakout. Nah, kuncinya harus breakout dulu gitu MSS ya. Nah, terus kalian gini. Ini kan swing high, ya kan? Nah, swing high terus ditarik tuh. Kalau misalnya downtrend dari swing high ke swing low. Nah, tuh. Kena kan itu di 62%. Jadi market itu antara 62% atau di 78%. 62% ingat 0,62 ya. Nah, misalnya kalian entry di 62 sini ya. Kalian nggak tahu TP-nya di mana. Kalian TP aja di sini. Oke. Okay? Next video gue bakal ngebahas soal Fibonacci extension untuk menentukan area TP di mana gitu. Jadi ini sementara ya kalian TP di sini dulu aja gitu kan. Kalian pelajari dulu Fibonacci retracement. Kalau extension tuh gampang guys. Ya, nggak ribet kayak retracement gitu. Nah, ini 62% ya kan. Nah, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya gini nih, gue pindah ke time frame yang kecil ya. Mana ya?
Mana sih guys? Ayo guys, mana guys? Jadi gini guys, ya. Ini kan di sini breakout juga MSS ya. Nih, di sini MSS kan ya. Nah, sini MSS ya kan. Nah, intinya Fibonacci retracement itu bisa digunakan di saat uptrend dan downtrend. Konsolidasi tidak bisa digunakan. Oke. Nah, itu udah breakout ya. Persyaratannya harus breakout kalau Fibonacci retracement. Ingat. Nah, sesudah breakout gini ya kan. MSS. Nah, ini swing high. Swing high-nya jangan yang sebelah kiri tapi yang sebelah kanan, swing high terdekat. Ya. Ini swing high dan ini swing low-nya nih. Nih yang ini nih. Nih tuh. Itu swing low-nya. Ya, ingat bukan yang sebelah sini, bukan yang sebelah kanan, tapi yang sebelah kiri nih. Yang ini. Nah, itu kayak gitu kan ya. Nah, dan kalian lihat tuh sendiri. Kalian lihat sendiri itu kena apa tidak di 78%. Kena kan? Nah, jadi gitu guys, di 62% atau di 78% ya. Ini di internalnya ya. Kalau tadi kan kita di eksternalnya gitu kan. Kita nginiin Fibonacci-nya ya kan. Kuncinya itu harus breakout dulu ya. Dan kalau misalnya ke uptrend itu kebalikannya gitu guys. Ngerti nggak? Nah, contoh ini breakout ya kan. Nih. Contoh ya. Ini kan breakout market ya kan. Coba kita lihat valid apa enggaknya ya kan. Nah, itu breakout MSS. Nah, kita ukur pakai Fibonacci. Retrace itu pullback ya, ingat. Nah, ini swing low dan ini swing high-nya nih yang ini. Dan market kena tuh di area 62% tuh. Tuh 62% tuh. Tuh 62 kan? Tuh 62. Nah, market ke situ dan kemudian naik lagi kan. Nah, cuman di sini gue mau ngasih tahu kalau misalnya market ngelewatin 62% kayak gini, itu masih valid. Terkecuali kalau misalnya ngelewatin dari sini nih 78%. Anggaplah di sini nih ya kan 80 apa 90. Itu udah nggak valid guys gitu. Ngerti nggak? Kalau lewat dari garis ini nih, garis yang 78% ngelewatin sedikit gitu, tapi ekor atau body itu masih valid. Cuman kalau udah di pertengahan sini ya, di pertengahan sini nih, itu udah nggak valid, nggak bisa dipakai guys gitu. Ngerti nggak guys? Jadi gitu, Fibonacci retracement harus breakout dulu. Nah, ini tadi kan udah gue jelasin ya kan, kalau misalnya downtrend ditarik dari swing high ke swing low. Nah, kalau ini dari swing low ke swing high. Nih, swing high-nya yang itu tuh. Oke. Tuh. Tuh, ngerti nggak guys? Kalau misalnya uptrend ditarik dari swing low ke swing high. Jadi gitu aja guys materi kali ini ya. Next gua bahas soal Fibonacci extension, dan gua ngasih PR ke kalian selama 2 minggu kalian cari zona yang fresh dan yang enggak fresh. Jadi nanti kalian bakalan tahu gitu yang fresh yang mana nih ya kan, yang sampai ke 62% atau ke 78%, dan yang enggak fresh, yang enggak valid itu kayak gimana gitu areanya gitu. Ngerti enggak? Jadi kalian cari-cari gitu. Paham nggak maksud gua? Kalian cari-cari zonanya yang fresh dan yang nggak fresh, yang valid dan yang nggak valid gitu. Biar kalian nanti kedepannya itu bisa ngerti gitu loh. Kayak gimana sih Fibonacci ininya, apa kegunaannya gini gitu. Nanti kalian bakalan ngerti gitu. Fibonacci ini kan buat tahu, kalau Fibonacci retrace itu buat kita tahu sesudah breakout itu kemudian market balik lagi retrace atau pullback itu sampai mana gitu guys. Jadi kalian cari ya selama 2 minggu ya, PR dari gua ya.
Oke, itu aja pembahasan kali ini soal Fibonacci retracement dan equilibrium ya. Ingat ya, ini gue misalnya gue nginin di 62%, kalian jangan beli di area sini ya kan, karena ini udah MSS gitu. Ngerti nggak? Kalau di apa namanya, di low time frame gitu. Nah, udah MSS ya kan, kalian jangan beli di area sini ya kan. Nah, tapi kalian beli di area diskon, jangan di premium. Ngerti nggak? Kalau misalnya kalian beli di area premium, nanti kalian bakalan rugi gitu. Ngerti? Jadi ini equilibrium sebenarnya. Nih, kalau gue ubah ya, nih gue ubah nih, gue ubah. Nah, gue ubah tuh, bisa jadi equilibrium tuh. Gitu. Cuman kan gue pakai Fibonacci biar tahu area retrace-nya sampai mana tuh. Kayak gitu. Untuk settingan Fibonya seperti ini ya. Settingan Fibonya tuh, angka-angkanya 0, 0,5, 0,62. Nah, jadi seperti itu. Nah, kayak gini tuh settingan Fibonacci-nya, kalian SS bisa kalian terapkan ya. Ini bukan Fibonacci racikan, dan ini Fibonacci settingan dari buku. Gue belajar dari buku, otodidak dari buku gue dulu kenal trading tuh ya. Ingat pesan gue, harus breakout ya persyaratannya, dan kalau uptrend ditarik dari swing low ke swing high. Kalau misalnya downtrend ditarik dari swing high ke swing low. Oke. Udah di SS. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak enak didengar dari gua. See you next time. Bye bye.